Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat semuanya. Oke, ini akan lanjutkan cerita dokter konyolnya Lee Fugui. Oke, kita sebelum lanjut seperti biasa. Bab 141 sampai 144. Hebat Fugui, mereka pergi, itu kehilangan mereka. Mereka pasti akan menyesalinya. Suasana tiba-tiba menjadi hidup. Janda Liu tiba-tiba bertanya, "Fugui, bagaimana dengan para pekerja? Ada begitu banyak gudang yang menunggu untuk mulai bekerja, dan setidaknya dibutuhkan 50 orang. Orang-orang di desa Si tidak mau melakukannya, tetapi desa Wu dan desa yang selanjutnya Pintu tidak mau melakukannya, kan? Anda juga dapat memberitahu kerabat dan teman Anda, dan saya akan menerima siapa saja yang mau datang. Sekarang, saudara perempuan saya menikah dengan desa yang, tetapi dia peduli dengan orang-orang di desa, jadi dia menahan diri, dan saya merasa lega jika Anda mengatakan Fugui, 12 penduduk desa yang tersisa merasa semakin nyaman, dan Li Fugui memberi mereka perawatan dan manfaat yang tidak biasa, dan beberapa orang pintar merasa bahkan jika penduduk desa masuk nanti gaji dan pengobatannya pasti tidak akan sebaik mereka. Bailin menatap Li Fugui dalam-dalam, dan tiba-tiba berkata, "Fugui, apakah kamu sudah menunggu mereka membuat masalah?" Li Fugui menggelengkan kepalanya, menghela nafas dan berkata, "Bailin, aku tidak gelap seperti yang kamu pikirkan. Oke, jika semua orang bekerja sama, mengapa aku tidak membuat semua orang kaya? Tetapi jika ada yang mengira aku, Li Fugui, bodoh, maka aku pasti tidak akan menemanimu." Bailin berpikir sejenak dan berkata, "Fugui, jika kamu ingin merekrut pekerja di desa lain, kamu harus menyelesaikan masalah makanan dan akomodasi. Jika ini bisa diselesaikan, aku bisa membantumu memperjuangkannya di kota dan mengeluarkan pemberitahuan perekrutan untuk membiarkan orang-orang dari semua desa di kota semua orang datang untuk berpartisipasi." Bailin, kenapa aku tidak memikirkannya? Ini akan menyelesaikan masalah besarku. Li Fugui dengan sengaja memuji Bailin, lalu berkata, "Makanan dan penginapan sudah termasuk. Saya akan segera mengizinkan Anda masuk. Orang-orang membangun asrama dan kantin, dan gajinya 3.000 sebulan." "Oke, kalau begitu kamu akan menemaniku ke kota pada sore hari, dan aku akan melaporkan masalah ini kepada pemimpin." Bailin juga gaya melakukan apa yang dia katakan, dan pujian Li Fugui juga membuatnya sangat bahagia. Secara alami, Li Fugui tidak akan menolak. Bailin hendak pergi dan kembali untuk menyiapkan materi. Saat ini, lebih dari selusin sepeda motor meraung dari pintu masuk desa, dan setidaknya ada 2 orang duduk di belakang setiap sepeda motor. Banyak penduduk desa yang telah kembali keluar untuk menonton, dan kemudian mereka menemukan bahwa orang-orang ini jelas datang ke rumah Li Fugui. Bailin berhenti di jalurnya, berpikir bahwa sesuatu telah terjadi, ekspresinya cukup gugup. Namun, Li Fugui melihat bahwa motor terdepan jelas Dongge, sang kontraktor. Benar saja, lebih dari selusin sepeda motor berhenti di luar halaman rumah Li Fugui. Saudara Dong berteriak keras, "Bos, saya bawakan untuk Anda, total ada 36 orang. Li Fugui berjalan cepat setelah keluar. Dia berkata sambil tersenyum, "Oke, Kakak Dong, kamu datang tepat waktu. Selain memperbaiki rumah untukku, kamu juga perlu membangun asrama dan kafetaria. Kamu datang pada waktu yang tepat." Saudara Dong berkata dengan sungguh-sungguh, "Bos, kami akan melakukan apapun yang Anda katakan. Selama ada pekerjaan yang harus dilakukan, tidak ada yang akan menolak." Bailin tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, "Fugui, perusahaan Anda harus didaftarkan sesegera mungkin, dan Anda dapat membeli tanah atas nama perusahaan. Lebih baik biarkan pemegang saham besar Anda melakukannya. Jika tidak, saya khawatir penduduk desa akan merebut poin ini dan membuat masalah." "Lupakan, Bailin, kamu benar-benar asistenku yang baik." Li Fugui baru saja kehilangan ketidakbahagiaannya, dan berkata hehe. Bailin sedikit tersipu, memutar matanya, dan berkata, "Siapa asistenmu? Jika aku tidak mengharapkanmu untuk meningkatkan perekonomian desa, aku tidak akan melakukannya membantu Anda." Li Fugui menyeringai, setelah mengatur pekerjaan,
dia pulang, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Gao Yunru. Setelah Gao Yunru mengetahui masalah tersebut, dia langsung setuju dengan pendapat Li Fugui. Dia akan mendaftarkan perusahaan pada sore hari, dan pada saat yang sama, hubungi kota Panlong. Li Fugui tidak mengerti masalah ini, tetapi karena Gao Yunru ada di sini untuk melakukannya, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Sekarang dia hanya menunggu untuk pergi ke kota bersama Bailin di sore hari untuk menyelesaikan masalah perekrutan. Selain itu, Li Fugui kami juga perlu melihat apakah saudari Jinyi telah tertunda di kakek. Li Fugui benar-benar bukan manusia. Dia berani tidak menghormatimu jika kamu tidak menghukumnya kali ini. Siapa di desa yang akan menganggap kita serius di masa depan? Di bungalow kecil Tuan Li, Li Rulong berbicara dengan marah. Wajah Tuan Li juga sangat muram. Dia selalu menyendiri di desa, dan tidak ada yang berani untuk tidak menghormatinya, bahkan kepala desa. Tapi Li Fugui ini, sekarang dia tidak lagi dalam pandangannya. Li Rulong penuh dengan air yang buruk, dan dia segera berkata, "Kakek, saya akan menyapa beberapa orang malam ini dan menghapus semua gudang besar Li Fugui." Tidak apa-apa, tapi itu cukup untuk menggambar beberapa garis. Itu bisa dianggap sebagai pelajaran baginya, memberitahu dia siapa yang memiliki keputusan akhir di desa. Tuan Li mengangguk, dia juga ingin memberi pelajaran pada Li Fugui. Li Rulong tiba-tiba menjadi bersemangat dan merasa bahwa dia akan melakukan sesuatu yang besar. Dia berkata, "Kita juga dapat mengatur penduduk desa untuk pergi ke kota untuk membuat masalah," menuduh Li Fugui secara ilegal menduduki tanah dan menggelapkannya. Kami belum mencapai titik itu, dan ini hanya bisa dikatakan, belum selesai. Tuan Li menggelengkan kepalanya, mengerutkan kening dan berkata, "Kebanyakan orang di desa ingin dibayar, biarkan mereka pergi ke kota untuk membuat masalah. Ini tidak mungkin, kecuali Li Fugui sangat bodoh sehingga dia benar-benar tidak ingin merekrut orang dari desa. HMPH. Kalau begitu Li Fugui bajingan, dia menghasilkan banyak uang, dia membeli beberapa mobil sekaligus, dan memberi kami bagian. Ada apa dengan tempat lembab itu?" Mata Li Rulong menunjukkan kecemburuan saat memikirkan sedan Mercedes-Benz Li Fugui, yang begitu populer sehingga semua orang di desa membicarakannya. Tuan Li memutar janggutnya dan berkata perlahan, "Tidak apa-apa, setelah beberapa hari, Li Fugui akan menyerah. Biarkan dia membelikan mobil untuk cucuku yang baik, kalau tidak dia tidak akan membiarkannya pergi." Sebuah mobil. Mobil, napas Li Rulong menjadi panas, dan dia berkata dengan penuh semangat, "Diperlukan uang tunai 100.000, kalau tidak, dia bahkan tidak akan berpikir untuk menanam bahan obat." Tuan Li juga tertawa, dan dia berkata, "Ngomong-ngomong, kamu bisa menghubungi dua desa di sebelah. Beritahu mereka untuk tidak menyetujui perekrutan Li Fugui. Bukankah Li Fugui berpikir dia bisa mendapatkan pekerjaan di desa berikutnya? Aku ingin dia gagal merekrut siapapun." "Iya, kakek, saya hampir lupa tentang ini, pergi." Li Rulong menamparkan pahanya, untuk mobilnya sendiri, untuk uang tunai 100.000 yuan, dia akan menyelesaikan masalah ini apapun yang terjadi. Li Fugui tidak tahu tentang persekongkolan antara Tuan Li dan cucu baiknya. Setelah makan siang, Li Fugui dan Bailin datang ke kota. Awalnya, Li Fugui ingin mengajak Li Xiuling dan Su Wanwan jalan-jalan bersama. Tapi hari ini kejadian seperti itu terjadi. Kedua wanita itu khawatir dengan gudang itu dan harus mengawasi gudang itu. Li Fugui sudah merencanakan ini. Dia telah membiarkan ular hitam besar itu menjaga gudangnya. Jika ada yang benar-benar berani melakukan hal buruk, ular hitam besar itu tidak akan sopan. Setelah tiba di kota, Bailin dan Li Fugui langsung menemui wali kota. Kota menerima Li Fugui dengan hangat. Mereka menyetujui permintaan dan persyaratan Li Fugui. Dan satu-satunya hal adalah Li Fugui harus mematuhi manajemen kota dan membayar pajak ke kota. Li Fugui tidak peduli tentang ini. Bagaimanapun dia harus membayar pajak. Siapa yang tidak membayarnya? Setelah keluar, Bailin sangat terkejut dan berkata, "Fugui, pasanganmu di kabupaten ini sangat kuat kan?" Li Fugui bertanya dengan heran. "Ada apa?" Bailin berkata sambil tersenyum.
jika tidak bukan untuk kerja sama Anda, bahkan jika Anda seorang investor, bahkan tidak berpikir untuk memberikan lampu hijau dengan begitu lancar. Lee Fugui kemudian ingat bahwa antusiasme wali kota barusan hampir menyanjung. Dia tidak terlalu memikirkannya pada awalnya, tapi sekarang melihat Bailin seperti ini dia berkata bahwa dia tahu pasti ada pengaruh Gao Yunru di dalamnya. Memang benar ada orang di pengadilan yang pandai menangani berbagai hal. Berpikir tentang Gao Yunru, senyum muncul di wajah Lee Fugui setelah masuk ke mobil bersama Bailin. Lee Fugui langsung pergi ke gudang yang ditinggalkan di luar kota Panlong dan pergi. Setelah tiba di tujuan, Bailin bertanya dengan bingung, "Fugui, apa yang kita lakukan di sini?" Lee Fugui tidak ingin Bailin tahu tentang kasino, jadi dia berkata, "Bailin, tunggu aku di sini, dan aku akan kembali segera setelah aku pergi." Bailin melirik Lee Fugui dengan curiga, tetapi tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, tetapi mengangguk setuju. Ketika Lee Fugui keluar dari gudang, dua penjahat menyipitkan mata ke arah Lee Fugui, dan salah satu dari mereka bertanya, "Siapa yang memperkenalkanmu? Apakah saudara Qiang ada? Saya sedang mencari saudara Qiang Anda. Beritahu saya bahwa Lee Fugui dari desa Xiaoxi sedang mencarinya," kata Lee Fugui dengan santai. Kedua gangster itu terkejut, dan menatap Lee Fugui dengan kagum. Salah satu gangster meludahkan rokoknya dan berkata, "Kamu Lee Fugui? Kamu kenal aku?" Lee Fugui tertegun. "Aku menghasilkan jutaan dalam satu malam. Sekarang siapa di kasino yang tidak tahu kamu adalah dewa yang hebat? Banyak orang datang ke sini hanya karena reputasimu dan ingin bertemu denganmu. Tapi sayang kamu tidak datang lagi." Kedua bajingan itu sepertinya melihat idola mereka secara umum, matanya terus menatap Lee Fugui, dan penampilannya seperti melihat seorang Superman. Tapi itu hampir sama, Lee Fugui dan Yang Zi tidak pernah kalah dalam permainan kasino semacam ini di kota, mereka memenangkan beberapa juta, yang bisa disebut mitos. Sampai sekarang, masih ada orang di kota yang membicarakan pertaruhan ini. Kakak Qiang berkata, "Kamu tidak perlu memberitahu, kamu bisa langsung masuk, ikut aku." Seorang gangster kecil berjalan di depan dan memimpin jalan. Lee Fugui menyentuh hidungnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mendapatkan perlakuan selebritas seperti itu. Setelah memasuki kasino, Lee Fugui menemukan bahwa timbangan di dalamnya telah membesar beberapa kali. Meski sudah sore, masih banyak penjudi. Banyak orang berjudi dengan wajah merah dan mata lebar, sedikit gila. Wajah Lee Fugui tenang. Dia bukan orang bijak yang hebat, dan tentu saja dia tidak akan melakukan apapun untuk membuat orang tidak membuka kasino. Beberapa orang masih bisa berjudi. Setelah memasuki sebuah ruangan di gudang, beberapa bajingan sedang bermain kartu. Masing-masing menggendong seorang wanita berpakaian minim, tertawa dari waktu ke waktu. Kantor saudara Qiang berada paling dalam, dengan dekorasi sederhana, hanya meja dan meja. Pada saat ini, saudara Qiang sedang duduk di kursi bos yang besar, dan di seberangnya adalah orang yang dikenal baik oleh Lee Fugui. "Yang Zi, sudah 2 minggu, kapan kamu akan membayar kembali 100.000 yuan yang kamu berutang padaku?" Wajah Brother Qiang suram dan nadanya dingin. Meskipun tidak ada ancaman, itu akan segera mengingatkan orang, konsekuensi dari tidak dapat untuk memberikan jawaban yang memuaskan. Yang Zi menggertakkan giginya dan berkata, "Kakak Qiang, pinjami aku 100.000 lagi. Selama kamu meminjamkan 100.000 lagi, aku akan membayarmu dengan bunga." Menyesap, menghembuskan cincin asap, dan berkata dengan nada sarkastik, "Jangan bilang, kamu berencana memenangkan uang dari meja judi, dan aku akan memberimu waktu 2 hari lagi. Jika kamu tidak bisa membayarnya kembali dalam 2 hari, kamu bisa melakukannya sendiri." Zi tampak pucat, menundukkan kepalanya, berdiri dan meninggalkan ruangan tanpa melihat Lee Fugui berdiri di sampingnya. Saudara Qiang melihatnya, matanya berbinar, dan kemudian dia memandang gangster kecil itu dengan tidak senang, dan berkata, "Bos Lee ada di sini, dan Anda tidak tahu untuk mengingatkan saya, bukankah ini membuat saya mengabaikan tamu terhormat?" Gangster kecil itu dengan cepat berkata, "Kakak Qiang,
lain kali aku pasti akan memperhatikan. Bos Li, silakan duduk. Silakan duduk. Saudara Qiang berdiri dan membantu Li Fugui membuka kursinya sendiri. Setelah melihatnya, saya bertanya-tanya apakah orang yang tampak galak tadi adalah Saudara Qiang. Li Fugui duduk dan berkata, Saudara Qiang, saya datang kepada Anda untuk meminta bantuan Anda, Bos Li. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jika Anda dapat membantu, saya pasti tidak akan menolak, Qiang berkata dengan berani. Li Fugui tidak sopan, dan berkata, Kakak Qiang, Liu San, apakah kamu masih ingat mantan istrinya, Saudari Jin Yi? Apakah kamu tahu di mana itu, kamu berbicara tentang istri? Liu San, Kakak Qiang setelah berpikir tentang itu, dia berkata, Bos Li, Anda benar-benar bertanya pada orang yang tepat, istrinya ada di tangan saya. Benar saja, mata Li Fugui menunjukkan cahaya dingin. Liu San ini tidak ada harapan, dia mungkin menjual istrinya dengan imbalan uang judi. Saudara Qiang berkata sambil tersenyum, Bos Li, ini masalah kecil. Karena Anda datang sendiri, saya akan segera membawa Anda menemui mantan istri Liu San. Li Fugui tersenyum dan berkata, terima kasih, saudara. Qiang, kakak tersenyum dan berkata, Bos Li, dalam pekerjaan saya, semua orang suka berteman. Semakin banyak teman, semakin lebar jalannya. Saya hanya berharap saudara saya akan mendapat masalah di masa depan. Bos Li, Don jangan lupa untuk membantu saya, Li. Fugui dengan serius berkata, Saudara Qiang, Anda telah membantu saya beberapa kali. Jika ada tempat di mana saya dapat digunakan di masa depan, saya, Li Fugui, pasti tidak akan punya apa-apa katakan. Ketika Li Fugui masuk, dia menemukan ada banyak gadis yang terkunci di dalam. Menurut Saudara Qiang, gadis-gadis ini semuanya adalah suami yang meminjam pinjaman riba dari kasino. Dan setelah mereka tidak dapat membayar kembali pinjaman tersebut, mereka menggadaikannya ke kasino. Jika kasino menginginkan wanita-wanita ini, tentu saja tidak akan melakukan amal dengan sia-sia, tetapi biarkan wanita-wanita ini menjemput pelanggan setiap malam. Hati Li Fugui menegang. Khawatir Saudari Jin Yi juga akan dipaksa masuk ke air. Jika ini masalahnya, dia pasti akan segera berbalik melawan saudara yang kuat ini. Untungnya, Saudara Qiang menjelaskan, Bos Li, saya tahu Anda menyukai wanita ini, jadi setelah Liu San menggadaikan mantan istrinya, saya akan menyediakan makanan dan minuman yang enak di sini, dan saya pasti tidak berani membiarkannya dianiaya. Fugui ala kadarnya mengucapkan beberapa patah kata, dan bertemu Jin Yi di sebuah kamar di lantai paling atas. Saudari Jin Yi sedang menggendong anak itu, matanya kosong. Dia menatap kosong keluar jendela. Li Fugui berteriak beberapa kali, lalu Saudari Jin Yi menoleh dan menatap Li Fugui. Fugui, ya, ini kamu, wajah mati rasa Saudari Jin Yi berangsur-angsur menunjukkan ekspresi. Air mata mengalir dari matanya, dia memeluk Li Fugui dengan erat, dan bergumam, aku tidak bermimpi. Sister Jin Yi, ini aku, ini benar-benar aku di sini, kamu tidak perlu khawatir. Li Fugui menghela nafas dalam hatinya, mengetahui bahwa Sister Jin Yi pasti sangat ketakutan dan tidak berdaya akhir-akhir ini. Saudari Jin Yi terisak sebentar, lalu berkata, Fugui, aku mengganggumu lagi, apakah aku tidak berguna? Li Fugui berkata dengan cepat, Saudari Jin Yi, jangan katakan itu, jangan terlalu banyak berpikir, aku di sini untuk membawamu pergi. Apakah kamu banyak menderita akhir-akhir ini? Saudari Jin Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Saudara Qiang itu memperlakukanku dengan baik, tapi aku satu-satunya di sini, dan aku tahu yang lainnya. Gadis-gadis setiap orang harus menjemput pelanggan, jadi saya sedikit takut. Jangan khawatir, Saudari Jin Yi, saya akan membawamu pergi sekarang. Li Fugui membantu Saudari Jin Yi membawa tas, meninggalkan ruangan, dan melihat gadis itu menunggu di luar. Saudara Qiang berkata, Saudara Qiang, terima kasih banyak atas masalah ini. Saya akan membayar Anda kembali berapa banyak hutang Liu San kepada Anda. Tidak tahu, jadi Liu San bercerai? Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal seperti itu lain kali.
Li Fugui mengerutkan kening tanpa menunjukkan jejak. Sejujurnya, dia tidak ingin terlibat dengan seseorang seperti saudara Qiang. Jika dia bisa memberikan uang, itu pasti akan menjadi cara terbaik untuk memberikan uang. Sekarang saudara Qiang tidak menginginkan uang, itu berarti dia berutang kebaikan. Tapi Li Fugui tidak berpikir ada yang salah, dan setelah berbicara dengan saudara Qiang beberapa patah kata, dia meninggalkan gedung kantor dan datang ke kasino di depan. Li Fugui menyapu matanya dan menemukan Yang Zi yang meringkuk di sudut dengan ekspresi pucat. Setelah merenung sejenak, dia meminta Jin Yi untuk keluar dulu. Sementara dia berjalan ke Yang Zi dan berkata, "Yang Zi, apakah kamu masih ingat aku?" Yang Zi mengangkat kepalanya perlahan dan melirik Li Fugui. Mungkin Li Fugui memberinya ingatan yang terlalu dalam. Dia langsung mengenalinya. Tanpa sadar berkata, "Itu kamu, keluarlah bersamaku." Li Fugui meninggalkan kasino tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yang Zi ragu sejenak, tapi tetap mengikuti. "Apa yang kamu inginkan dariku?" Suara Yang Zi sedikit dingin. Li Fugui meliriknya dan berkata, "Yang Zi, jangan berjudi di masa depan. Jika kamu ingin memulai karir, ikuti aku di masa depan." Yang Zi berkata dengan sinis, "Li Fugui, jangan berpura-pura. Menjadi orang yang baik, saya tidak tahu bahwa Anda baru saja membuat tipuan terakhir kali dan berbohong kepada Yungu saya. Apa nilai saya sekarang? Anda tidak perlu mengasihani saya." Li Fugui juga tahu bahwa Yang Zi akan bisa bereaksi cepat atau lambat, tetapi tidak ada rasa malu di wajahnya. "Malu?" Dia berkata dengan ringan, "Yang Zi, aku tahu kamu membenciku di dalam hatimu. Tetapi pernahkah kamu berpikir tentang berapa lama kamu, orang biasa, dapat mempertahankan cara menghasilkan uang yang begitu menguntungkan?" Yang Zi berkata dengan mencibir. "Apa bedanya bagimu?" Li Fugui tidak marah, tetapi berkata, "Jika seseorang membelinya dengan harga murah, kamu pasti tidak akan menjualnya, dan metode orang lain hanya akan lebih berdarah dan lebih kejam dariku." Yang Zi memarahi berkata, "Apakah menurutmu aku bodoh jika kamu ingin mendirikan lengkungan peringatan setelah menjadi perempuan jalang?" Li Fugui tersenyum ringan dan berkata, "Singkatnya, terserah kamu apakah kamu mendengarkan atau tidak. Jika kamu ingin bergembira, aku bisa memberimu kesempatan. Datang saja ke desa Xiaoxi dan temukan aku." Yang Zi tidak berbicara kali ini. Nyatanya, dia tahu apa yang dikatakan Li Fugui benar. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah memikirkan masalah ini berulang kali, dan semakin dia memikirkannya, semakin menyakitkan dia. Alasan mengapa dia kecanduan narkoba sebenarnya adalah rancangan saudara Qiang. Bukankah saudara Qiang melakukannya untuk jamur awan di tangannya? Bahkan jika dia tidak memberikannya kepada Li Fugui, pada akhirnya dia akan memberikannya kepada saudara Qiang. Selain itu, tegasnya, Li Fugui menggunakan konspirasi, bukan konspirasi, yang membuatnya tidak bisa merasakan dendam. Yang paling penting adalah dia telah menanyakan bahwa Li Fugui membudidayakan jamur awan sendiri, dan tidak menempati sumber jamur awannya. Lembahnya masih penuh dengan jamur awan. Tetapi Hotel Qinglong tidak menginginkan jamur awannya. Dia tidak bisa menjualnya dengan harga tinggi. Memikirkan kesempatan yang baru saja disebutkan Li Fugui, Yang Zi menghela nafas dan tidak banyak menolak. "Fugui, bukankah ini Jin Yi? Kenapa kamu lama sekali di sana?" Bailin sudah tidak sabar setelah menunggu lama. Dia ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Tetapi ketika dia melihat Jin Yi masuk ke mobil dengan anak dalam pelukannya, pikirnya, "Apa, tutup mulutmu." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Oke, sudah larut, kita harus kembali untuk makan malam." Setengah jam kemudian, ketika Li Fugui kembali ke desa Xiaoxi, dia tidak mengatakan apa-apa tentang apa yang terjadi pada Jin Yi, hanya bahwa dia menerimanya di rumah kelahirannya. Bailin juga tutup mulut tentang masalah ini dan tidak mengungkap kebohongan Li Fugui. Saat makan, Li Xiuling menyerahkan wudong, yaitu cetak biru perluasan dan renovasi yang diberikan oleh saudara Dong. Li Fugui melihat, mengangguk, dan berkata, "Ikuti saja ini. Jika Anda punya ide, Anda bisa menyebutkannya semua. Tempat tinggal kita harus senyaman mungkin." Li Xiuling dan Su Wanwan sangat senang.
mendiskusikan bagaimana mendekorasi dan furnitur apa yang harus dikonfigurasi, tetapi Nona Jinyi sedikit diam, yang membuat Li Xiuling Fugui sedikit khawatir. Di malam hari, Li Fugui kembali ke kamarnya, bukan karena dia ingin, tetapi karena Li Xiuling berkulit tipis dan khawatir saudari Jinyi akan mengetahuinya, jadi dia tidak diizinkan masuk ke kamar. Li Fugui memikirkan apa yang terjadi hari ini. Alasan mengapa dia ingin merekrut Yang Zi adalah karena Li Fugui menemukan bahwa Yang Zi bukanlah orang yang sederhana. Keberuntungannya sangat baik, jauh lebih baik daripada orang biasa. Meskipun Yang Zi tampaknya tidak terlalu berharga sekarang, Li Fugui tidak keberatan membesarkan seseorang. Dia merasa bahwa nilai Yang Zi akan disorot dalam waktu singkat. Adapun perekrutan dan perjuangan dengan Tuan Li dan lainnya, Li Fugui tidak menganggapnya serius. Orang-orang ini hanya badut. Dalam beberapa hari, Tuan Li dan yang lainnya akan menyadari bahwa Li Fugui bukanlah roti. Anda dapat mencubitnya sesuka Anda. Pada saat ini, pintu ruangan itu tiba-tiba dan diam-diam didorong hingga terbuka. Kemudian sosok ramping masuk. "Kakak, aku tahu kamu tidak tahan berpisah denganku." Mata Li Fugui berbinar, dia tertawa. Dia mengangkat selimut dan bergegas, memeluk sosok kurus di lengannya, dan mengangkat tangannya. Tapi setelah Li Fugui memeluknya erat, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, karena sosok Li Xiuling tidak semontok yang ada di depannya. Tapi kalau bukan saudari Xiuling, siapa lagi, mungkinkah? Li Fugui menjadi bersemangat, dan jangkauan gerakannya juga meningkat. Dia langsung mendorong tubuh halus di lengannya ke tempat tidur, dan dia tidak sabar untuk menekannya. "Fugui, kamu..." Pelan-pelan, sosok langsing itu akhirnya mau tidak mau berbicara, dan itu adalah saudari Jinyi, Li. Fugui sebenarnya telah menebaknya, tetapi dia berpura-pura terkejut dan berkata, "Saudari Jinyi, mengapa kamu?" Aku tidak tahu mengapa. Hanya dengan cara ini aku bisa merasa nyaman." Wajah Jinyi memelas. Lalu memeluknya erat-erat dan berkata, "Saudari Jinyi, jangan khawatir, kamu sudah aman, dan aku berjanji, tidak ada yang bisa menyakitimu di masa depan. Terima kasih, Fugui, saudari." Jinyi menggigit bibirnya dan berkata dengan nada bingung, "Kamu, kesini." "Saudari Jinyi, aku tidak bisa mengambil keuntungan dari bahaya orang lain." Li Fugui memiliki rasa tidak enak di hatinya, tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan benar. Saudari Jinyi sedang terburu-buru, menangkapnya, dan berbisik, "Fugui, kamu berpura-pura menjadi pria seperti apa? Datanglah jika kamu diminta." Li Fugui terbatuk, menatap bercak putih besar di tubuh Jinyi, dan berkata, "Saudari Jinyi, aku juga sangat menginginkanmu, tetapi jika aku menginginkanmu sekarang, aku khawatir kamu akan menyesalinya nanti." "Saya tidak akan menyesalinya," saudari Jinyi berkata dengan tergesa-gesa. Li Fugui ingin berbicara lagi. Saudari Jinyi terengah-engah, dan sambil membuka baju Li Fugui, dia berkata, Aku telah bangkit kembali. Fugui, bisakah kamu membantuku? Aku mohon." Kata-kata lembut terakhir langsung membuat Li Fugui meledak dalam kemarahan, dan dia tidak peduli berpura-pura menjadi seorang pria, jadi. Dia mendorong Sister Jinyi ke tanah, kepala desa Xiaoxi. Sudah terlambat pada malam hari di Saguping, tidak ada gerakan lain di desa kecuali gonggongan anjing. Tetapi pada saat ini, beberapa sosok sembunyi-sembunyi bergerak menuju rumah kaca Li Fugui. "Kakak Long, berapa banyak pukulan yang harus kita gambar?" Suara bersemangat terdengar, kemudian suara Li Rulong juga terdengar. Dia mencibir dan berkata, "Li Fugui ini tidak pernah menempatkan kita di matanya, jadi kita semua tergores olehnya, sehingga dia tahu seberapa kuat kita. Artinya, jika kita ingin rumah kaca dibangun dengan aman di masa depan, kita harus membayar biaya perlindungan." "Saudaraku, menurutmu berapa yang harus dibayar Li Fugui selama sebulan? Kalau begitu setidaknya 5.000 harus diberikan." 5.000? Bermimpi. Setidaknya 10.000, Li Rulong berkata dengan kejam. Orang-orang lainnya sangat gembira ketika mendengar ini, dan dengan tidak sabar mengeluarkan pisau saku mereka.
siap untuk menggores gudang di depan mereka. Pada saat ini, Li Rulong tiba-tiba merasakan Ya yang lembut, yang berdaging hal. Dia terkejut, dan berkata, "Saudaraku." Bersambung.